Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali menyapa Anda dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah resmi membentuk Badan Industri Mineral yang dipimpin oleh Brian Yuliarto yang juga menjabat Menteri Pendidikan, Sains, dan juga Teknologi. Tugas Badan Industri Mineral adalah menjaga sumber daya mineral strategis yang tersebar di wilayah Indonesia. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan sekaligus melantik Kepala Badan Industri Mineral Brian Yuliarto yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pengangkatan ini berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 77/P tahun 2025 tentang pengangkatan Kepala Badan Industri Mineral. Badan Industri Mineral memiliki tugas menyiapkan tata kelola dan pengembangan hilirisasi sumber daya mineral strategis yang dimiliki Indonesia. Selain itu, melindungi mineral strategis nasional dari kegiatan eksploitasi secara berlebihan. Sementara itu, Indonesian Mining Association seperti dikutip media menyebutkan, pembentukan Badan Industri Mineral dapat menjadi sinyal positif dalam memperkuat tata kelola sektor hilirisasi mineral nasional. Hal ini terutama untuk pemanfaatan logam tanah jarang atau rare earth elements. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini menanti kiprah Badan Industri Mineral, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association, kemudian juga ada Pak Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Fahmi, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah Mas Pras, sehat selalu. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kemudian Pak Hendra, apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik, terima kasih Mas Pras sudah diundang. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Hendra. Kembali kalau kita cermati dari beberapa informasi yang sudah disampaikan begitu, ada badan khususnya untuk industri mineral. Nah ini menarik, sebelum membahas lebih jauh, review dan juga update dari kinerja industri pertambangan khususnya di sektor mineral ini. Pak Hendra, menurut Anda bagaimana hingga saat ini? Ya, berbicara mengenai sektor industri pertambangan mineral secara umum bisa dikatakan positif ya, cukup bagus ya. Namun kita perlu melihat dari komoditas per komoditas. Oke. Kalau berbicara mengenai kontribusi PNBP, itu cukup per Juli kemarin tercatat hampir 77 triliun rupiah untuk subsektor mineral dan batubara. Kalau kita asumsikan kontribusi dari mineral kurang lebih 30-35% di batu bara, sisanya tentu saja kontribusi dari pertambangan mineral kurang lebih sekitar 25-30 triliun per Juli. Nah, kalau lihat tren harga, ada beberapa komoditas yang harganya sedang turun seperti nikel ya, yang tahun ini yang rata-rata tahun ini di bawah 16.000 ton ya, dolar per ton. Di tahun lalu itu bisa mencapai harga tertinggi di atas 20.000. Kemudian komoditas tembaga bisa dikatakan relatif bagus. Yang paling bagus tentu saja adalah komoditas emas dan juga timah cukup meningkat. Oleh karena itu beberapa perusahaan pertambangan mineral juga menunjukkan kinerja profit yang cukup bagus, meskipun juga biaya operasional terus meningkat ya, kenaikan tarif royalti, kemudian beban kewajiban yang lain. Secara umum seperti itu Mas Pras. Baik, ya, secara umum bisa dikatakan trennya masih positif lah ya dari sisi produktivitas maupun kinerja begitu dari industri pertambangan khususnya mineral. Nah, Pak Fahmi, menurut pengamatan Anda bagaimana begitu kalau kita bicara mengenai sektor mineral, kemudian pemerintah akan fokus kepada mineral yang strategis ini, Pak Fahmi, silakan. Iya, tadi diberikan Pak Indra saya kira benar itu ya, dalam sisi mikro perusahaan-perusahaan tadi kalau indikatornya adalah penghasilan, PNBP dan lain sebagainya itu. Tapi kalau kemudian saya gunakan dari sisi makro dengan tolak ukur nilai tambah gitu ya,
nilai tambah yang dihasilkan oleh tambang dan mineral di Indonesia itu masih sangat rendah gitu. Berarti memang kalau kita lihat dari sisi nilai tambah ini yang masih menjadi PR nampaknya untuk sektor pertambangan mineral di Indonesia. Nah, kalau kita lihat dengan fokus pemerintah kaitannya dengan mineral strategis sendiri, kalau dari kacamata lagi-lagi nih pelaku usaha Pak Hendra, Anda melihatnya seperti apa? Seberapa pentingnya sih kalau kita lihat begitu pengelolaan mineral strategis di Indonesia? Ya, nomenklatur mineral strategis itu sudah kita kenal di Undang-Undang 11 tahun 74 ya. Oke. Peraturan turut pelaksanaan tahun 80 itu pemerintah udah membedakan mineral tambang yang strategis, golongan A, golongan B itu yang vital ya, dan golongan C itu non vital dan non strategis. Jadi kita sudah sejak 70-an pemerintah kita sudah mendefinisikan mineral-mineral yang strategis. Dalam perkembangannya di global itu nomenklatur mineral critical mineral itu menjadi mengemuka dalam 5 tahun terakhir. Oke. Nah, kita pengembangan mineral strategis ini menjadi sangat penting tentu saja karena kita lihat dalam 10 tahun terakhir ini perekonomian kita cukup maju didorong antara lain oleh hilirisasi mineral. Nah, ini yang membuat pemerintah ya Presiden Prabowo dengan asas-asasnya menempatkan hilirisasi industri sebagai salah satu dari pilar pembangunan kita ke depan. Baik, dan dengan langkah pemerintah untuk membentuk Badan Industri Mineral begitu, menurut Anda ini menjadi angin segar untuk sektor pertambangan kita atau bagaimana nih Pak Hendra? Ya, tentu saja ini sinyal positif karena ini menunjukkan komitmen pemerintah yang semakin serius ya terhadap pengembangan mineral strategis ya termasuk logam tanah jarang dibentuknya BIM. Nah, ini yang atas sinyal yang positif yang industri dan investor melihat bahwa pemerintah Indonesia ini sangat berkomitmen untuk mengembangkan critical mineral di tengah era transisi energi dan juga dinamika geopolitik. Nah, ini yang tentu saja dengan terbentuknya badan ini kita berharap badan ini bisa menjadi katalisator ya untuk turut mendorong pengembangan strategik mineral termasuk mineral logam tanah jarang untuk menjadi terus berkembang salah satu modal pembangunan. Oke, nah itu dia. Mineral termasuk yang disebut tanah jarang begitu ya, logam tanah jarang. Nah, Pak Fahmi mungkin bisa menjelaskan nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan logam tanah jarang atau ada ya kita tahulah ini kan menjadi perhatian tidak hanya Indonesia, bahkan dunia pun sedang fokus kepada logam tanah jarang ini, Pak. Gimana Pak Fahmi? Iya, jadi secara teknis gitu ya logam tanah jarang tadi itu juga mineral yang dihasilkan oleh bumi dalam waktu bertahun-tahun itu ya. Oke. Nah, Indonesia itu termasuk punya potensi secara geologi tadi menghasilkan logam tanah jarang dalam jumlah yang cukup besar gitu ya. Ya, penjelasan lebih jauh terkait dengan seberapa penting pengelolaan dari kita tahu rare earth elements ini kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya Pak Fahmi dan juga Pak Hendra. Kita akan jeda sebentar begitu ya, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dan berikut ini kami sampaikan data untuk terkait dengan tugas utama nih dari Badan Industri Mineral. Ini apa saja? Nah, ini dia yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini adalah badan baru yang dibentuk oleh pemerintah yang akan fokus kepada mineral-mineral strategis yang ada di Indonesia. Pengolahannya akan seperti apa? Yang pertama adalah mengekstraksi logam tanah jarang atau rare earth elements ya. Kemudian kedua, melindungi cadangan nasional, dan ketiga mengembangkan industri mineral strategis di dalam negeri. Jadi akan ada upaya hilirisasi juga nih dari logam tanah jarang yang ada di Indonesia, kemudian nanti eksplorasi, eksploitasi dan juga pengolahannya di dalam negeri. Dan berikutnya ada 17 logam tanah jarang dari sisi jenis dan kegunaannya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia. Ada scandium, kemudian ytterbium, kemudian lanthanum dan cerium. Ya, fungsi-fungsinya adalah komponen pesawat terbang, kemudian juga zat adiktif untuk lampu merkuri, kemudian juga ytterbium ini untuk komponen pelengkap pembuatan europium, bidang gesek korek api, kemudian juga pasir halus, kemudian bahan penyusunan indeks retraktif tinggi dan juga elektrode baterai. Ada juga pemoles warna kuning pada kaca dan keramik. Ini dia beberapa fungsi dan kegunaan ya dari logam tanah jarang yang memang sekarang menjadi fokus tidak hanya Indonesia tapi juga beberapa negara lain di dunia. Dan selanjutnya kita lihat
ini ada praseodymium. Ini bahan inti lampu karbon, pewarna pada kaca dan enamel. Kemudian ada neodymium, pembentuk laser, pewarna ungu pada kaca dan keramik. Kemudian ada promethium, bahan baterai nuklir. Kemudian ada samarium, laser dan juga penangkap neutron. Jadi fungsinya sebenarnya banyak untuk pengembangan teknologi di Indonesia. Nah, baik, kita akan bahas lebih jauh tentunya bersama dengan narasumber Pak Fahmi Radi juga dan Pak Hendra Sinadia. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, Pak Fahmi, kalau kita bicara mengenai logam tanah jarang, Indonesia sendiri dengan ya kita tahu limpahan berkah yang luar biasa sekali kalau kita bicara mengenai pertambangan mineral di Indonesia. Anda melihat seberapa urgent begitu akhirnya kita harus kelola, kita manfaatkan sepenuhnya di Indonesia nih Pak Fahmi? Ya, pertama potensinya secara geologis itu cukup besar gitu ya. Kalau menurut Anda Pak Fahmi, dengan pembentukan Badan Industri Mineral ini menurut Anda momentumnya sudah tepat begitu kalau kita ingin memanfaatkan lebih Saya jauh? kira sangat tepat dan sangat strategis itu ya. Oke. Karena dalam pengembangan menjadi berbagai komponen tadi itu butuh riset and development tadi. Maka yang ditunjuk tadi bukan Bahlil. Itu dia, berarti memang momentumnya tepat begitu ya Pak Fahmi. Nah, dari Pak Hendra Sinadia ini, kalau dari sisi pelaku usaha, tadi Anda katakan ini memang menjadi angin segar bagi industri pertambangan di tanah air khususnya di sektor mineral strategis. Nah, pembentukan dari Badan Industri Mineral sendiri apa yang Anda lihat ke depan? Bagaimana potensinya, kemudian hilirisasinya begitu sehingga benar-benar bisa dimanfaatkan dan mendukung juga nih untuk pertumbuhan ekonomi secara nasional dan kebutuhan juga untuk industri-industri lain di Indonesia, pertahanan, industri strategis lainnya begitu Pak Hendra. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ini adalah sinyal positif karena kita melihat pemerintah semakin serius ya, semakin berkomitmen untuk mengembangkan mineral strategis dan terakhir dengan logam tanah jarang. Ini berarti ada komitmen kuat untuk bagaimana bisa mengembangkan secara teknologi, pengolahan, dan juga memperbaiki regulatori, dan juga untuk bagaimana memperbaiki tata kelola. Ini semua akan tentu berdampak bagi iklim investasi kita. Dan yang kami harapkan juga ini momentum badan ini untuk mengoptimalkan ya, mengkonsolidasikan potensi mineral kita termasuk logam tanah jarang untuk menjadi modal pembangunan ke depan. Nah, di kondisi seperti ini kita berharap badan ini menjadi katalis juga agar nantinya di jajaran pemerintahan, bukan hanya di badan ini, tapi kementerian-kementerian terkait lainnya juga untuk sama-sama memikirkan bagaimana agar pengembangan industri ini ya dari sisi pelaku usahanya nanti bagaimana pemerintah mendukung ya iklim investasi, regulasi yang kondusif sehingga semua tumbuh berkembang ya, terutama juga bagaimana agar eksplorasi didorong karena kuncinya di sini selain processing teknologinya tentu saja adalah eksplorasinya. Sementara eksplorasi ini kita udah tahu dalam 2 dekade terakhir ini bisa dikatakan sangat rendah ya tingkat eksplorasi kita. Nah, ini harusnya yang menjadi momentum pemerintah juga memperhatikan eksplorasi ini didorong. Oke, nah bicara mengenai eksplorasi logam tanah jarang, menurut Anda kesiapan kita sudah sampai titik yang mana nih Pak Hendra? Kalau dari sisi teknologi, kemampuan SDM, kemudian pengolahannya dan mungkin masuk dalam hilirisasi di sana begitu Pak Hendra? Nah, memang jujur kalau logam tanah jarang di global ini kan dominasinya di Tiongkok ya, kurang lebih 90% itu di Tiongkok. Teknologinya juga sudah sangat advance di negara-negara maju. Nah, di sisi teknologi pengolahan ini yang kita masih tertinggal. Seperti yang dikatakan juga oleh Pak Fahmi tadi, mineral logam tanah jarang ini udah terdapat dari sejak lama ya, dari associated product dari penambangan emas, bauksit, juga timah. Nah, sebenarnya udah lama nih kita punya logam tanah jarang, tapi jadi waste karena kita belum tahu bagaimana mengelolanya dan waktu itu pasarnya tingkat strategisnya itu baru dalam 1 dekade terakhir ini. Oleh karena itu memang kita perlu belajar banyak memanfaatkan badan ini ya sebagai sebagai instrumen ya untuk mendorong juga masuknya
funding yang bisa membantu kita untuk bisa melakukan pengolahan atau riset agar logam tanah jarang yang kita punya banyak ini bisa dikembangkan. Karena ini memerlukan teknologi, modal, dan juga tentu dukungan regulasi termasuk lingkungan hidup, pengaturan limbahnya juga seperti apa. Oke, ini menarik karena kita tahu pemerintah menyebutkan khususnya dari Menteri SDM begitu, dan industri mineral ini akan menjadi motor pengembangan riset dan penciptaan nilai tambah dari mineral strategis begitu ya, termasuk logam tanah jarang di dalamnya. Nah, apakah ini juga Anda melihat hilirisasi akan menjadi fokus, kemudian apakah nanti keterlibatan pihak swasta atau tidak begitu, hanya perusahaan-perusahaan pemerintah saja yang akan mengolahnya, mengingat ini adalah mineral strategis. Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya Pak Hendra. Kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita lanjutkan kembali perbincangan kali ini bersama dengan Pak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association, kemudian juga Pak Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada. Baik, itu dia beberapa informasi juga tadi sudah disampaikan. Tanah jarang ini menjadi fokus utama Indonesia ke depan, meskipun kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendra Sinadia, terbesar memang masih berada di negara China. Tapi pemanfaatannya, kalau kita lihat dengan Badan Industri Mineral ini, proyeksi ke depan, kerjasama seperti apa yang diharapkan dari pelaku usaha nih? Apakah mungkin nanti ke depan akan dikuasai sepenuhnya oleh negara dalam artian pemerintah dari sisi mungkin produksi, eksplorasi, kemudian sampai pemanfaatan hilirisasinya nih Pak Hendra? Iya, ini tentu saja areanya pemerintah yang dalam nanti meregulasi sejauh mana pemanfaatan logam tanah jarang ini, apakah nanti dikonsentrasikan oleh negara melalui BUMN ataukah nanti dibuka oleh swasta. Nah, ini kan tentu saja challenge-nya di sini adalah teknologi, high capital cost, kemudian marketnya, volatility-nya juga sangat dinamis sekali dan sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik ya, apalagi Tiongkok mendominasi dan rivalitas Amerika, negara-negara Eropa dalam perebutan rare earth ini sangat-sangat kencang ya. Jadi kita masih menunggu sejauh mana nanti pemerintah meregulasi logam tanah jarang ini. Jadi kita masih tunggu, tapi tentu saja kami melihat ini adalah suatu hal yang positif yang patut didorong, dan semoga ini momentum bagi juga pemerintah dalam mendorong eksplorasi. Saya masih ulangi lagi, eksplorasi ini kata kunci, juga termasuk eksplorasi untuk mineral logam tanah jarang. Oke. Nah ini, Pak Fahmi, kalau menurut Anda bagaimana? Sebaiknya untuk pengelolaan mineral-mineral strategis begitu yang akan dieksplorasi di Indonesia, ini memang akan sepenuhnya oleh pemerintah sendiri atau bisa melibatkan pihak swasta begitu Pak Fahmi? Saya kira harus melibatkan swasta itu ya, baik nasional maupun asing. Nah, tetapi yang perlu disiapkan oleh Badan Industri Nasional adalah dia memetakan itu ya, produk atau komponen apa saja yang bisa dihasilkan dari logam tanah jarang ini. Nah, kemudian yang kedua, teknologi apa yang dibutuhkan untuk pengembangan itu gitu ya. Nah, kalau dua hal tadi sudah disiapkan, maka itu, plus dengan dan saya kira itu karena baik itu dia memang menjadi fokus yang kita sampaikan tadi oleh Pak Fahmi, bahwa ya sebaiknya juga melibatkan pihak swasta begitu. Kaitannya mungkin lebih kepada bagaimana teknologi yang akan digunakan, kemudian apakah investasi juga bisa didatangkan dari luar negeri atau tidak. Nah, kalau Pak Hendra sendiri proyeksi ke depan seperti apa nanti kalau ini bisa berjalan, kemudian pemerintah juga bisa mendatangkan teknologinya, berarti investasinya juga akan didatangkan sendiri, atau mungkin pihak swasta juga sedikit bisa berperan di sana begitu, karena kan di situ ada teknologi yang mungkin bisa kita sharing bersama untuk kepentingan nasional di sana begitu Pak Hendra. Iya, ini tentu sangat menarik mencermati bagaimana Badan Industri Mineral nanti ini meregulasi logam tanah jarang ya. Jadi
kita menunggu dari pemerintah, tapi tentu saja untuk karena capital cost-nya sangat tinggi, ini keterlibatan dari investor ya, dari asing juga ini saya kira sangat diperlukan. Apalagi berbicara mengenai eksplorasi, eksplorasi itu yang punya permodalan, risk taker itu banyak dari memang modal asing dan teknologinya juga dari sana. Nah ini juga peluang tentu saja bagi BIM untuk nanti bagaimana transfer teknologi ke depan. Jadi untuk kaitannya dengan pendidikan kita juga menyiapkan tenaga kerja ke depan ini udah perlu diantisipasi, apalagi ketua badannya juga adalah menteri ya, Menteri Ristek ya. Jadi ini saya kira sangat positif, ini membuka peluang kesempatan kerja baru ke depannya bagi tenaga-tenaga terampil di pertambangan. Itu dia respon positif begitu ya dari sisi pengamat energi, kemudian juga disampaikan oleh pelaku usaha ya terkait dengan kehadiran dari Badan Industri Mineral. Kita akan tunggu nanti seperti apa kiprahnya yang bisa meningkatkan lagi sektor pertambangan mineral di Indonesia, pemanfaatan teknologi yang bisa kita serap juga untuk SDM Indonesia dan pemanfaatnya tentunya untuk masyarakat Indonesia juga. Baik, Pak Fahmi, kemudian Pak Hendra, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Pak Fahmi. Pak Hendra, terima kasih. Selamat siang. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan pemerintah yang akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tahun 2026. Ya, pemirsa, pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2020 mendatang, di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan kenaikan iuran BPJS dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional serta menambah jumlah penerima bantuan iuran. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan yang akan diberlakukan pada tahun 2026 mendatang. Menurutnya, penyesuaian tarif iuran itu ditujukan untuk menjaga keberlanjutan program. Sri Mulyani menjelaskan dengan penyesuaian tarif, maka jumlah penerima bantuan iuran atau PBI juga bisa ditingkatkan. Namun demikian, pemerintah akan tetap memperhatikan kemampuan peserta mandiri. Ia juga memastikan keputusan lanjutan dari rencana penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan akan melewati pembahasan lebih lanjut bersama DPR, Menteri Kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Kita pernah membahasnya di DPR ini, sustainabilitas dari jaminan kesehatan nasional akan sangat tergantung kepada berapa manfaat atau benefit yang memang diberikan untuk kepesertaan. Kalau manfaatnya makin banyak berarti biayanya memang makin besar, dan oleh karena itu kalau supaya rakyat bisa mendapatkan jaminan kesehatan maka anggaran untuk yang ditanggung pemerintah harus makin tinggi, kan itu saja. Tapi termasuk tadi yang Bapak sampaikan untuk mandiri pun juga mereka harus menjadi tinggi. Nah, waktu keputusan kita dulu menaikkan tarif BPJS, kan kita memutuskan supaya yang PBI bisa dinaikkan, artinya dari APBN Bapak. Tapi yang mandiri kan tidak dinaikkan. Makanya kita memberikan subsidi sebagian dari mandiri itu. Mandiri itu masih di 35.000 kalau tidak salah. Harusnya 42.000. Jadi 7.000-nya itu dibayar oleh pemerintah. Adapun alokasi anggaran kesehatan pada tahun depan yang terdapat dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2026 tercatat sebesar Rp244 triliun. Anggaran disalurkan untuk layanan kesehatan masyarakat direncanakan sebesar Rp123,2 triliun. Salah satu bentuk penyalurannya adalah bantuan iuran jaminan kesehatan bagi 96,8 juta jiwa dan iuran PBPU bukan pekerja untuk 49,6 juta jiwa dengan anggaran Rp69 triliun. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pemerintah naikkan iuran BPJS Kesehatan tahun 2026. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Timbul Siregar. Beliau adalah Koordinator Advokasi BPJS Watch. Ya, langsung saja kita sapa. Halo Pak Timbul, apa kabar?
Ya, baik Mas. Selamat bertemu kembali. Terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Timbul. Nah ini bicara mengenai rencana pemerintah begitu di tahun 2026 yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Sri Mulyani Indrawati begitu. Menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan. Nah kalau kita coba kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 ini tentang sistem jaminan sosial nasional. Anda melihatnya seperti apa nih Pak Timbul? Ya, terima kasih. Jadi secara yuridis disebutkan di pasal 17 ayat 3 Undang-Undang SJSN disebutkan bahwa iuran itu ditinjau secara berkala. Yang memperhatikan tingkat kemampuan masyarakat, inflasi dan pertumbuhan ekonomi kita. Dioperasionalkan di Perpres 82 2018 pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa paling lama itu 2 tahun supaya tidak terkena inflasi yang cukup besar ya. Nah, itu secara regulasi memang dipastikan iuran itu harus ditinjau, harus dievaluasi dan paling lama 2 tahun. Fakta sosiologisnya pertama sudah 5 tahun ini tidak naik. Terakhir itu di Perpres 64 2020 yang dioperasionalkan mulai bulan Agustus 2020 itu naik. Yang kelas 1 dari 80.000 menjadi 150.000, kelas 2 51.000 menjadi 100.000, kelas 3 23.000 menjadi 42.000 dengan subsidi 7.000. Jadi bayarnya 35. Nah, PBI 42.000. Nah, itu terus berlangsung sampai saat ini belum ada kenaikan. Nah, fakta sosiologis ketiga bahwa 2023-2024 itu terjadi defisit berjalan. Di 2023 itu terjadi 7 triliunan, 2024 9 triliun. Tapi masih aman karena memang masih ada aset bersih, ada surplus. Yang di 2024 itu masih sekitar 49,5 triliun. Jadi masih punya uang nih. Yang memang di 2025 ini tergerus ya, diperkirakan di Agustus itu di Juli Agustus itu tinggal 40, di akhir tahun 2025 itu diperkirakan tinggal 15 triliun. Nah, kalau tidak ada kenaikan maka diprediksi di 2026 aset bersihnya menjadi negatif 26 triliun. Nah, aset bersih negatif itu terjadi pada saat 2014 sampai 2019 yang memang pembiayaan sangat terkendala karena defisit. Dananya tidak ada sehingga rumah sakit cash flow-nya terganggu, tidak mampu secara lebih baik untuk membeli obat, membayar tenaga medis, kesehatan, kemudian membeli alat kesehatan. Karena klaim yang dari BPJS itu terkendala. Nah, demikian juga BPJS menjadi tambah bebannya karena keterlambatan 1 bulan membayar ke Vaskes, dia kena denda 1%. Misalnya bulan ini harus bayar 100 juta, karena terlambat maka menjadi 101 juta. Nah, dampak-dampak itu akan menjadi biaya semakin mahal kan gitu yang dibayar oleh BPJS Kesehatan. Nah, demikian juga resultannya itu ya masyarakat sebagai pasien JKN akan terkendala gitu. Banyak yang disuruh beli obat sendiri, alat kesehatan suruh bayar, padahal tuh nggak boleh. Ya ini memang karena keterkaitan biaya yang lambat. Tapi menarik kalau saya tanyakan, sebenarnya apa yang menjadi trigger begitu akhirnya terjadi defisit berjalan seperti yang Anda sampaikan begitu di tahun 2024-2023 begitu. Apakah memang dari sisi klaim dari penggunaan BPJS Kesehatannya kah atau ada hal lain nih Pak Timbul? Ya, 2023 pendapatan iuran itu 151,7 triliun. Pembiayaannya layanan kesehatannya 158,85 triliun. Artinya penyakit katastrofik itu semakin besar semakin meningkatkan biaya. Demikian juga ini kan kita lihat bahwa di 2023 lahir Permenkes 3 tahun 2023 yaitu biaya inasi bijis yang dibayarkan ke rumah sakit itu naik 9% rata-rata. Kapitasi yang dibayarkan ke FKTP meningkat 12%-an.
ditambah ada 14 jenis screening untuk penyakit katastropik yang memang akan dibayarkan juga oleh BPJS Kesehatan dari sisi preventif ya. Nah, jadi biaya itu meningkat ya 158,85. Nah, di 2024 iuran yang masuk 165 triliun yang dikeluarkan untuk membiayai vaskes tingkat 1, rumah sakit dan screening sebagainya 174,9, hampir 175. Nah, yang diperkirakan nanti di 2020 pembiayaannya akan mungkin tembus dengan 200 triliun. Nah, penerimaannya tidak bisa mengimbangi pembiayaannya. Nah, kalau kita lihat pos penerimaan dari JKN ini kan 95% itu dari iuran. Oke. Ada pendapatan lain, misalnya pendapatan silpa kapitasi, itu kan hanya 100 miliar. Itu kalau puskesmas tidak mampu menggunakan, dia dikembalikan kapitasi. Ada pendapatan investasi, kalau ada aset bersih yang diinvestasikan di SBN, surat berharga negara. Kalau nggak ada, ya nggak akan ada pos itu. Maksudnya nilainya. Berikutnya ada pajak rokok, pasal 99 Perpres 82 2018, yang harusnya itu menjadi pemasukan sekitar 7-8 triliun untuk JKN. Tapi kan tidak ada. Di 2024 pos itu hilang. Padahal pasal 99-nya masih existing. Ini kan masalahnya pemerintah tidak konsisten dengan regulasi sehingga potensi pendapatan untuk pajak rokok hilang gitu ya. Nah, pendapatan lainnya seperti denda ketika rawat inap sebagainya. Tapi yang mayoritas, yang 95% itu dari iuran. Kalau iuran nggak naik, ia akan boncos, akan gagal membiayai pelayanan kesehatan, manfaat kesehatan yang tadi saya katakan 2005 bisa tembus 200 triliun. Nah, jadi harus ada memang pendapatan iuran itu yang ditingkatkan, penerimaan iuran, yaitu ya kenaikan iuran. Nah, kan ya. Ya, Pak Tilmo menarik kalau kalau sudah sampaikan begitu analisis kenapa ataupun penyebab ya akhirnya terjadi mungkin besar pasak daripada tiang begitu pendapatannya tidak sesuai dengan pengeluaran yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan sendiri. Nah, menurut Anda setelah mungkin beberapa tahun tidak mengalami penyesuaian tarif ataupun iuran sendiri begitu ya untuk BPJS Kesehatan, momentumnya tepat tidak begitu di tahun depan begitu akan dinaikkan? Ya, harus tetap. Kalau normalnya kan maksimal 2 tahun, 2020 harusnya 2022 atau 23. Tapi kan 2022, 23 kan besoknya mau pemilu. Nah, makanya kenaikan iuran tuh nggak dilakukan sebelum pemilu. Nah, jadi sekarang nih misalnya 2026, belum tentu juga 2028 dinaikkan. Karena tahun 2029 akan pemilu, pilpres. Nah, itu berisiko. Nah, jadi itu secara politik. Tetapi yang mau saya katakan sekarang ini tepat waktunya. Karena 2026 itu diperkirakan defisitnya minus 26. Jadi kalau nanti uang yang ada sekarang kan diperkirakan ya di 2025 akhir tuh ada 15 triliun. Dipakai dengan iuran yang masuk kurang dari pembiayaan manfaat ditutupi dengan 15, kurang juga, maka akan terjadi defisit minus 26. Nah, minus 26 ini kan artinya tidak ada lagi uang aset bersihnya. Nah, minus 26 artinya masih utang ke rumah sakit. Nah, jadi memang harus dinaikkan 2026 ini untuk mencegah terjadinya defisit yang berkelanjutan yang akan berdampak pada cash flow rumah sakit, yang berdampak pada penambahan denda, ya, beban karena denda, dan yang utama menghindari terjadinya penurunan layanan manfaat kesehatan kepada masyarakat kita. Baik, ini menarik. Kalau kita cermati juga pemerintah kan menyebutkan bahwa memang kenaikannya akan dilakukan secara bertahap. Nah, mekanismenya yang ideal seperti apa? Kita tahu kan kondisi masyarakat juga ya tengah mengalami tekanan begitu dari sisi daya beli masyarakat dan lain-lain begitu Pak Timul. Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya ya. Kita akan jeda sebentar Pak Timul. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan anggaran kesehatan dalam APBN. Kita akan cermati bersama seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, ini dia. Untuk anggaran kesehatan dalam APBN, kita lihat di tahun 2022 188,1 triliun, di tahun 2023, 2024, kemudian outlook di 2025 trennya naik terus nih untuk anggaran kesehatan dalam APBN kita. Dan kita lihat bagaimana RAPBN tahun 2026 mencapai 244 triliun rupiah. Dan selanjutnya untuk penerimaan iuran BPJS Kesehatan seperti apa? Ini dia untuk penerimaan iuran BPJS di tahun 2020 ada 133,94 triliun. Ini juga seiring dengan anggaran yang disiapkan untuk penerimaan iuran BPS-nya juga mengalami kenaikan. Di tahun 2023 tertinggi 149,61 triliun. Di tahun 2024 ada penurunan menjadi 133,45 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita cermati dari sisi beban jaminan BPJS Kesehatan. Ini dia. Di tahun 2020 95,5 triliun, kemudian 2021 90,33 triliun, kemudian 2022 naik sampai dengan tahun 2023 menjadi 158,85 triliun dan di tahun 2024 tidak jauh berbeda 146,28 triliun rupiah untuk beban jaminan BPJS Kesehatan. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Timbul Siregar. Nah, Pak Timbul, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, kemudian juga pemerintah sudah menyampaikan bahwa memang untuk iurannya, kenaikannya akan dilakukan secara bertahap ini Pak Timbul. Nah, menurut Anda apa yang perlu kita lihat begitu? Bertahap atau seperti apa sih mekanisme yang ideal saat ini? Meskipun kita tahu setiap kenaikan iuran, terutama yang kaitannya dengan masalah kesehatan ini cukup sensitif Pak di masyarakat Pak Timbul. Ya, jadi kalau kita baca nota RAPBN kemarin, nota keuangan ya. Kan dialokasikan dari 224 triliun anggaran kesehatan itu untuk pembayaran iuran itu 66,5 triliun untuk 96,8 juta untuk setahun. Kalau kita bagi 66,5 triliun bagi 96,8 juta bagi 12 bulan itu kan 57.250 per orang per bulan. Iuran untuk peserta masyarakat miskin dan tidak mampu. Yang sekarang 42.000. Nah, jadi ada kenaikan nanti sekitar 17 triliun ya dari kemarin yang sekarang. Nah, ada 2,5 triliun dialokasikan untuk subsidi untuk 49 juta peserta kelas 3 mandiri yang sekarang disubsidi 7.000. Kalau dari 2,5 triliun itu sekitar 4.200 saja. Jadi ada penurunan pembayaran subsidi. Kalau yang di sekarang ini sekitar 4,1 triliun itu sebesar 7.000 subsidinya. Makanya 42.000 dibayarnya 35. Nah, sekarang di RAPBN itu disebut 2,5 triliun saja untuk 49 sehingga hanya 4.200 subsidinya. Nah, sekarang memang yang penting kan adalah didorong dulu kenaikan iuran untuk PBI. Yang iurannya dibayar oleh pemerintah full. Jadi belum ada kaitannya dengan si peserta mandiri. Nah, itu yang bertahap itu, yang peserta mandiri. Kalau yang peserta PBI itu harus direalisasikan supaya bisa menahan laju defisit. Nah, tapi memang kita mengkritisi juga 57.250 perak untuk 96,8 dalam 12 bulan satu tahun itu kan dia hanya mengkontribusi sekitar 17 triliunan. Nah, itu yang nanti diperhadapkan dengan prediksi 26 triliun di 2026. Masih kurang. Artinya kalaupun naik 57.250 untuk PBI dulu nih ya, yang 96,8, maka itu akan terjadi defisit juga potensinya. Nah, demikian juga untuk daerah. Daerah itu kan ada PBI APBD ya, yang 42.000 sekarang itu dibayarin. Besok 57.250 dibayar APBD. Kalau kita baca buku nota keuangan kita 2026, kan ada penurunan transfer ke daerah 200 triliun. Sekitar 860 menjadi 600. 200 triliun itu akan berkurang sehingga fiskal daerah pun akan terganggu. Nah, fiskal daerah terganggu, maka potensi penurunan jumlah rakyat miskin yang
jamin APBD akan menurun. Oke. Nah, itu juga akan menurunkan penerimaan iuran. Nah, jadi saya sih berharap begini, bahwa kalau sekarang ini memang ditekankan baru kenaikan di PBI, nilainya jangan 57.000. Nah, DJSN itu pernah merekomendasikan, mengkaji, itu harga satu orang itu 70.000. Kalau 70.000 lebih tinggi lagi dong, Pak? Lebih tinggi memang. Nah, itu sudah dihitung berbasis data, berbasis secara ilmiah, sehingga menghindari terjadinya defisit. Nah, kalau 70.000, maka penambahan iurannya, penambahannya itu 32 triliun. 32 triliun itu kalau diperhadapkan dengan 26 masih surplus. Nah, ini kan tadi saya katakan bahwa kenaikan ini pun nanti tidak hanya untuk 2 tahun, kemungkinan akan 3 atau 4 tahun ke depan. Karena tahun depan, begitu ya? 2 tahun ke depan kan udah tahun 2028. 2028 besok pemilu. Pasti setelah pemilu, kalaupun naik lagi, ya. Nah, seperti sekarang ini kan naik setelah 5 tahun. Nah, jadi menurut saya tanggung kalau sekitar 57. Nah, makanya kalau tadi Bu Sri Mulyani bilang bahwa nanti akan dibicarakan dengan Kementerian Kesehatan, dibicarakan oleh BPJS Kesehatan, seharusnya untuk PB ini yang diajak ngomong itu adalah DJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional, yang mengacu pada Undang-Undang 40 2004, diberikan kewenangan untuk merekomendasikan, melakukan kajian dan merekomendasikan harga iuran PBI. Nah, jadi Undang-Undang 40 memang mengatakan, hey DJSN, buat kajian, tolong rekomendasikan berapa harga iuran untuk satu orang PBI. Nah, mereka berbasis data. Nah, oleh sebab itu, ajak bicara nih. Jadi Komisi 9 besok, apalagi Badan Legislasi, Badan Anggaran, dengan pemerintah untuk membicarakan berapa satu orang iuran ini. Ya, menurut saya usulan atau rekomendasi si DJSN yang diterima. Baik. Gitu. Jadi, nah ini kita bicara soal sejarah ya. Sebelumnya 1 Januari 2014 sebelum beroperasinya JKN, DJSN merekomendasikan angka 27.000 untuk satu orang PBI. Pemerintah waktu itu zamannya Pak SBY menetapkan 19.225. Terjadi defisit 2014, 2015, 2016 naik. Direkomendasikan DJSN 36.000. Pemerintah Jokowi pertama menetapkan 23.000. Terjadi defisit lagi 2017-18. Nah, barulah 2019 direkomendasikan 42, pemerintah setuju. Nah, di situ mulai baik angkanya. Jadi surplus 21, 22, 23. Ya, ini menarik kalau kita bicara mengenai defisit. Tapi bagaimana dengan peran tadi APBN yang sudah disiapkan untuk sektor kesehatan juga? Apakah subsidi silang masih bisa dilakukan begitu? Sehingga tidak, kita tahu kondisi masyarakat juga kan sedang mengalami tekanan saat ini. Apakah dengan kenaikan yang cukup tinggi ini akan menimbulkan juga nanti ada keresahan juga di masyarakat kah? Atau Anda melihatnya bagaimana nih? Sehingga ada win-win solution begitu. Ya, jadi kan tadi disebutkan bahwa yang peserta mandiri yang bayar sendiri itu kan di hold dulu, tidak dinaikkan. Ya, karena sekarang gini, faktanya juga ada 15 juta peserta mandiri, ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, yang mayoritas memang kelas 3, itu kan menunggak. Nah, 15 juta dari sekitar 32 juta peserta mandiri. Kalau dibilang yang non-aktif ada 56, betul, itu yang PBI. Jadi ada PBI juga yang non-aktif kan 40 juta. Nah, yang mandiri ini dinaikkan 1 perak pun, yang 35 aja belum bisa membayar tunggakannya. Maka kalaupun dinaikkan nanti menjadi 57.250 dengan subsidi 4.200 menjadi 53.050 perak, itu kan artinya dia akan sandera oleh tunggakan iuran. Nah, oleh sebab itu kalau saya berkali-kali mengusulkan agar sebelum ada kenaikan di peserta mandiri yang bayar sendiri ini, tunggakannya itu dikasih kebijakan write off, hapus buku, atau diskon yang memang sehingga peserta mandiri ini yang punya tunggakan 15 juta orang ini bisa kembali menjadi peserta aktif. Nah, kalaupun nanti ditingkatkan secara bertahap, yang bertahap itu mandiri ini, itu tentunya
bisa menjadi pembayar yang aktif lagi. Kalau sekarang nggak bisa, karena apa? Sudah disandra dengan tunggakan iuran. Oke. Orang kaya saja dapat amnesti pajak, masa masyarakat miskin yang punya hak atas jaminan kesehatan, itu dia. tunggakannya nggak bisa dikasih amnesti atau pemaaf gitulah untuk di write off. Berarti sharingnya di situ ya, seperti yang Pak Timbul sampaikan begitu ya, untuk bisa saling membantunya dari sisi iuran ya untuk peserta BPJS Kesehatan. Gotong royong memang. Oke, kalau kita evaluasi dari sisi pelaksanaannya sendiri bagaimana menurut Anda di lapangan? Perlukah ada perbaikan yang harus segera dilakukan saat ini sambil menunggu bahwa ini adalah proses perbaikan dilakukan sehingga nanti keputusan untuk menaikkan harga atau iuran BPJS Kesehatan di masyarakat begitu Pak Timbul? Ya, jadi kalau mengacu pada undang-undang SJSN lagi, bahwa peningkatan layanan itu harus terus dilakukan, baik ada kenaikan atau tidak ada kenaikan, karena ini bagian dari kendali mutu pelayanan. Nah, harus ditingkatkan. Nah, oleh sebab itu memang mau nggak mau memang harus terus dilakukan, sehingga kalaupun naik ya, pelayanannya signifikan lebih baik dilakukan oleh pemerintah, ya, itu pelayanan tidak bisa diselesaikan oleh BPJS Kesehatan sendiri, karena misalnya ada fraud di rumah sakit, itu kan juga kewenangannya pemerintah pusat untuk melakukan penegakan pengawasan penegak hukum. Untuk rumah sakit vertikal, rumah sakit daerah, ya Pemda, Dinkesnya. Nah, ini yang memang harus ditingkatkan layanan supaya bisa nanti memastikan orang juga akan tertarik kembali untuk menjadi peserta aktif, yaitu dengan apa? Membayar iuran. Jadi kan menunggak itu ada dua kemungkinan. Ability to pay, tidak mampu, itu yang paling mayoritas tuh. Dengan yang willingness to pay, dia nggak mau karena saya pernah dapat pengalaman pelayanannya nggak baik kan gitu ya. Nah, jadi ini harus ditingkatkan untuk mendapatkan kepercayaan lebih sehingga trust, sehingga BPJS bisa lebih baik. Nah, tentunya ini yang memang kalau kita mengacu pada instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022, ada sekian kementerian lembaga yang memang memiliki kewenangan untuk memperbaiki. Ya, misalnya bagaimana Kementerian Sosial untuk PBI-nya, bagaimana Pemda dengan rumah sakit daerahnya, pemerintah pusat Kemenkes dengan pemerintah rumah sakit vertikalnya. Yang memang potensi terjadinya fraud memang masih banyak. Rumah sakit vertikal, rumah sakit umum swasta maupun dengan Pemda banyak. Nah, ini yang harus diselesaikan supaya tidak lagi menjadi masalah buat pasien di itu dia, Pak Timbul. Memang yang penting adalah mutu pelayanan yang harus terus ditingkatkan begitu ya. Kalau memang ada kenaikan, ini menjadi satu kebijakan yang sudah memang ada tertera begitu dalam undang-undangnya, dalam aturannya, bahwa penyesuaian harga ini masih bisa ditinjau dalam 2 tahun, setiap 2 tahun sekali begitu, dan sudah beberapa tahun terakhir ini tidak naik. Tapi yang paling utama memang adalah masyarakat merasakan dampak positifnya langsung begitu dari pelayanan BPJS Kesehatan sendiri begitu. Baik, Pak Timbul, sayang sekali waktu terbatas ini, terima kasih atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan nih kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Pak Timbul. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus sedepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.